Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya di mata kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi. Perkuliahan kita pada kali ini akan mengangkat pokok bahasan mengenai perspektif terhadap sistem internasional. Nah, seperti kita ketahui bahwa dunia internasional itu selalu dinamis, dan dinamika itu terjadi disebabkan karena cara pandang atau perspektif yang berkembang pada masanya. Kita pernah menyaksikan bahwa dunia internasional di masa lalu itu pernah diwarnai suasana di mana antar negara itu berada dalam posisi konfliktual atau hubungan yang bersifat konfliktual. Anda pernah mengenal dalam sejarah itu perang Eropa, kemudian Anda pernah mengenal dalam sejarah itu perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin, dan akhirnya sekarang kita memasuki era globalisasi. Perkembangan semacam itu dipengaruhi oleh apa? Oleh cara pandang yang berkembang pada masanya. Nah, para ahli hubungan internasional itu mencoba membagi perspektif dalam memandang sistem internasional itu ke dalam beberapa macam perspektif. Akan saya sebut di sini. Ada beberapa perspektif yang pernah berkembang. Pertama kita sebut perspektif yang kita namakan sebagai realisme atau neorealisme. Kemudian berikutnya adalah perspektif liberalisme atau neo-liberal. Kemudian berikutnya perspektif Marxisme atau neo-Marxis, dan yang terakhir adalah perspektif yang kita namakan sebagai konstruktivisme. Kita mulai dari perspektif realisme. Apa pendapat atau apa cara pandang perspektif realisme itu terhadap sistem internasional? Nah, perspektif realisme itu memandang bahwa hubungan antar negara itu sifatnya konfliktual. Jadi perspektif realisme ini di masa lalu itu dipengaruhi oleh pemikiran para pemikir-pemikir klasik. Di antaranya adalah Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, kemudian Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe. Kemudian dipengaruhi juga oleh pemikir namanya Thucydides. Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya perilaku negara dalam hubungan antar bangsa itu ubahnya seperti perilaku manusia. Apa sih perilaku manusia? Mereka mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang egois, makhluk yang mementingkan diri sendiri. Nah, karena mementingkan diri sendiri, tak jarang kemudian manusia itu mengorbankan manusia yang lain, merugikan manusia yang lain. Nah, negara itu kan tidak lain kumpulan manusia. Negara tidak lain adalah kumpulan manusia. Nah, kepala negara itu kan juga manusia. Ketika seseorang itu terpilih menjadi kepala negara, maka sifat-sifatnya sebagai manusia itu akan terbawa ketika dia memimpin negara. Nah, ketika manusia dengan manusia yang itu saling merugikan, maka ketika dia menjadi kepala negara, demikian halnya ketika memandang negara lain, dia akan cenderung mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau pada tingkat manusia, orang yang mementingkan diri sendiri disebut sebagai memiliki sifat egois, ya, memiliki namanya kepentingan pribadi. Begitu juga negara itu juga memiliki sifat egois, karakter egois. Kalau manusia disebut memiliki kepentingan pribadi, kalau negara itu memiliki namanya national interest. Jadi kepentingan pribadi dalam konteks negara itu namanya national interest.
Jadi dalam perspektif realisme itu suatu negara itu di dalam hubungan antar bangsa, di dalam kehidupan internasional, dia akan cenderung mementingkan national interestnya masing-masing, sehingga apa? Cenderung dia akan merugikan bangsa dan negara yang lain. Nah, karena itu apa? Karena itu hubungan antar bangsa menurut perspektif realisme itu akan cenderung diwarnai oleh suasana saling curiga. Saling curiga kalau suatu negara itu akan dirugikan oleh negara yang lain. Karena itulah para penganut perspektif realisme menyarankan bahwa negara itu perlu membangun sistem keamanan yang kuat. Dengan sistem keamanan yang kuat, khususnya dalam ini dengan membangun postur militer yang kuat, maka suatu negara tidak akan dilecehkan, suatu negara tidak akan menjadi korban kelicikan dari negara-negara lain. Nah itu di masalah itu namanya perspektif realisme. Tepatnya realisme klasik karena dikemukakan oleh para pemikir-pemikir di era klasik. Nah pemikiran tersebut kemudian di era modern itu kemudian dianut oleh ahli-ahli di era modern. Nah, pemikiran realisme klasik sebagaimana dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes, sebagaimana dikemukakan oleh Thucydides, itu kemudian di era modern dianut oleh para ahli, diantaranya oleh ahli bernama Hans Margento dan Edward Holittcar. Mereka mengatakan bahwa manusia itu egois, manusia itu mementingkan diri sendiri. Begitu juga negara juga egois. Manusia memiliki kepentingan pribadi, negara memiliki namanya national interest. Nah, di dalam memperjuangkan national interest itu negara tidak segan-segan untuk sekali lagi mengorbankan, memakan bangsa atau negara yang lain. Dengan cara bagaimana agar suatu negara itu bisa bertahan di tengah pergaulan internasional. Margento dan Edward Holittcar menyarankan apa? Menyarankan agar suatu negara itu kemudian membangun kapabilitas militernya sehingga sampai pada level di mana kekuatan militer dia itu sama sebanding dengan kekuatan militer negara-negara lain. Ketika kekuatan militer suatu negara itu kemudian sama dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara lain, maka tidak akan terjadi perang. Kenapa? Masing-masing berpikir 1000 kali kalau hendak menyerang negara lain. Kenapa? Pembalasan yang diberikan tentu akan sepadan. Itulah kemudian kalau Anda belajar ilmu hubungan internasional nanti memunculkan teori yang dinamakan sebagai teori balance of power atau namanya keseimbangan kekuatan. Nah itu dianut oleh Hans Margento, itu teori realisme klasik ya di era modern. Nah pandangan Hans Margento dan Edward Holittcar itu kemudian disempurnakan oleh ahli bernama Kenneth Waltz, dan pemikiran Kenneth Waltz itu di kemudian hari dinamakan sebagai pemikiran neorealisme, jadi modifikasi penyempurnaan atas perspektif realisme. Apa kata Kenneth Waltz? Kenneth Waltz menyempurnakan perspektif yang lama. Kalau perspektif yang lama mengatakan bahwa tindakan suatu negara di dunia internasional itu dipengaruhi oleh wataknya yang egois, tidak lepas dari hakikat manusia yang dikenal sebagai egois. Nah kalau Kenneth Waltz itu mengatakan bahwa tindakan atau perilaku suatu negara di arena internasional itu dipengaruhi juga oleh apa? Dipengaruhi juga oleh sistem internasional yang menurut Kenneth Waltz itu dinamakan bersifat anarki atau anarki. Anarki itu maksudnya tidak ada aturan, itu namanya anarki. Jadi dunia internasional itu bagaikan hutan rimba di mana di dalamnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang menang. Jadi tidak ada aturan, gitu. Tidak ada aturan. Kenapa dunia internasional bersifat anarki? Kenapa dunia internasional itu bersifat tanpa aturan? Kalaupun berlaku aturan atau namanya aturan hukum rimba.
siapa yang kuat maka dia yang menang. Yang kuat akan memakan yang lemah. Kenapa bisa demikian? Karena di dunia internasional tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengatasi negara-negara ini. Tidak ada satupun otoritas sentral itu mampu mengatasi negara-negara yang ada di dunia. Itu kata Kenneth. Nah, karena itu Kenneth juga punya pandangan yang sama dengan pemikir sebelumnya, yakni Margento dan Edward Haldekar, yakni apa? Agar suatu negara itu bisa survive dalam pergaulan internasional, maka suatu negara itu harus membangun kemampuan keamanannya. Intinya apa? Membangun kapabilitas militernya sampai pada level di mana kekuatan militer yang dimiliki itu kemudian sebanding setara dengan negara-negara lain. Maka akan tercipta apa yang dinamakan sebagai balance of power, keseimbangan kekuatan. Manakala dua negara itu kekuatan militernya seimbang, tidak akan terjadi perang. Coba Anda lihat ke belakang ketika dulu ada dua negara di daya ya, ada Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua-duanya sama-sama memiliki arsenal nuklir dalam jumlah yang relatif sama. Apa yang terjadi? Kan tidak terjadi perang gitu. Karena kalau satu negara memulai perang, resikonya akan terjadi pembalasan yang sepadan, maka tidak akan terjadi perang. Nah, itu pemikiran namanya neorealisme. Nah, pemikiran neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz itu kemudian dalam perkembangannya juga disempurnakan oleh ahli-ahli berikutnya. Antara lain disempurnakan oleh oleh seorang ahli itu bernama Profesor John Mearsheimer. Profesor John Mearsheimer mengatakan bahwa kalau suatu negara itu ingin survive di arena internasional, maka dia memang harus membangun kapabilitas militernya. Tapi berbeda dengan Kenneth Waltz, Profesor John Mearsheimer mengatakan bahwa kekuatan militer harus dibangun bukan hanya pada level sepadan atau seimbang dengan negara lain, tapi harus dibangun pada level yang kemudian memungkinkan suatu negara itu bisa berpotensi melakukan aksi ofensif kepada negara lain. Bahwa potensi itu nanti tidak digunakan itu soal lain, tapi dia menyarankan agar kekuatan militer itu dibangun pada level di mana tidak semata-mata seimbang, sepadan, tapi pada level di mana kekuatan militernya itu suatu itu bisa digunakan untuk ofensif. Itu namanya pemikiran namanya neorealisme. Nah, berikutnya adalah perspektif liberalisme. Nah, perspektif liberalisme ini menolak pemikiran realisme. Jadi kalau dengan pemikiran realisme intinya tidak mungkin ada namanya kerjasama internasional, karena masing-masing negara memiliki karakter egois, memiliki national interest-nya masing-masing gitu. Di mana dalam upaya memperjuangkan national interest tidak jarang satu negara merugikan negara yang lain gitu. Itu kalau pemikiran. Nah, itu liberalisme liberalisme itu sedikit mengkritisi realisme. Perspektif liberalisme ini terbagi dua macam. Ada namanya liberalisme klasik dan kemudian ada namanya neoliberal. Perspektif liberalisme klasik itu dikemukakan oleh ahli-ahli, misalnya oleh John Locke, kemudian oleh Jeremy Bentham. Apa kata John Locke? John Locke mengatakan bahwa hakikat manusia itu memiliki kebebasan, maka tugas negara itu adalah menjamin agar kebebasan manusia itu bisa terjaga. Nah, kemudian itu dikukuhkan juga oleh pendapat Jeremy Bentham bahwa manusia itu harus memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain, dan pendapat dari kedua tokoh itu manakala diterapkan dalam konteks hubungan terbangsa di dunia internasional itu melahirkan apa yang kita namakan sebagai hukum internasional. Nah, itu pendapat liberalisme klasik itu dianut ya di era modern itu kemudian oleh seorang tokoh bernama Woodrow Wilson. Apa sih intinya pendapat dari liberalisme itu? Pendapat liberalisme ini mengkritisi pendapat realisme. Menurut pendapat realisme, hubungan memang betul negara itu tak ubahnya seperti manusia. Manusia punya kepentingannya sendiri-sendiri, negara juga punya kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Betul bahwa
untuk bisa mewujudkan kepentingan nasionalnya sendiri itu tiap satu negara dengan negara itu berkompetisi. Tapi pengamat liberalisme tidak setuju kalau kemudian adanya kompetisi itu otomatis membuat satu negara dengan negara lain itu kemudian terjadi konflik. Enggak demikian gitu. Justru agar kepentingan nasionalnya itu bisa tercapai, maka kata pengamat liberalisme, satu negara dengan negara itu perlu bekerja sama. Dengan bekerja sama itulah maka apa? Kepentingan nasional masing-masing negara tercapai tanpa kemudian menimbulkan gesekan atau tanpa menimbulkan bentrokan dengan negara-negara lain. Caranya bagaimana? Dengan cara mewujudkan apa yang kita sebut sebagai institusi internasional atau organisasi internasional. Dengan organisasi internasional itulah maka kemudian hubungan antar bangsa itu bisa terjembatani. Perspektif liberalisme itu percaya bahwa dengan adanya kerjasama antar bangsa maka konflik atau peperangan itu bisa dihindari. Nah itu pengamat liberalisme klasik. Jadi Woodrow Wilson dia dipengaruhi oleh pemikir sebelumnya yakni John Locke dan Henry Bentham. Nah, pemikiran Woodrow Wilson itu kemudian disempurnakan oleh para pemikir sesudahnya. Misalnya disempurnakan oleh seorang tokoh bernama Robert Keohane, disempurnakan juga oleh tokoh bernama Robert Galvin, disempurnakan berikutnya oleh Stephen Krasner. Maka kemudian kita mengenal apa yang kita namakan sekarang di rezim internasional. Jadi rezim internasional itu diciptakan dalam kerangka agar apa? Dalam kerangka agar harmoni antar bangsa itu bisa tercapai. Diciptakan dalam rangka agar tiap bangsa itu bisa meraih kepentingannya tanpa kemudian mengganggu harmoni dalam hubungan antar bangsa. Itulah kemudian perspektif namanya neoliberal. Nah, perspektif berikutnya adalah perspektif kita namakan sebagai perspektif Marxisme dan neo-Marxisme. Anda tahu ada kata-kata Marx. Ini nama seorang tokoh ini. Marxisme dari kata Marx karena memang diangkat atau digali dari pemikiran seorang tokoh bernama Karl Marx. Kalau Anda belajar sejarah, Anda tentu akan paham apa sih gagasan yang dianut oleh Karl Marx. Karl Marx itu kan berkata bahwa tujuan manusia itu adalah untuk mengejar materi. Tujuan manusia adalah untuk mengejar materi, mencari kepuasan dengan cara mengejar materi. Nah, dalam upaya untuk mengejar materi itu manusia dibedakan menjadi dua kelompok. Ada kelompok manusia yang menguasai sarana produksi. Ada manusia yang tidak menguasai sarana produksi. Manusia yang menguasai sarana produksi itulah yang nanti berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar dan dengan sendirinya dia memiliki potensi untuk lebih berkuasa dibanding yang lain. Sedangkan kelompok manusia yang tidak menguasai sarana produksi, dia tidak akan menghasilkan keuntungan yang besar, bahkan dia cenderung dikuasai oleh kelompok manusia yang memiliki sarana produksi. Nah, kelompok manusia yang memiliki sarana produksi itu kalau di tingkat domestik itu yang kita namakan sebagai kaum borjuis. Nah, kelompok manusia yang tidak menguasai sarana produksi itulah yang kita namakan sebagai kelompok proletar. Jadi di dunia ini kata Karl Marx itu akan senantiasa diwarnai konflik antara kelompok borjuis dan kelompok proletar. Nah, pemikiran Karl Marx itu kemudian oleh seorang tokoh bernama Vladimir Ilyich Lenin itu kemudian diterapkan untuk melihat konteks internasional. Kalau Karl Marx itu membagi kelompok manusia dalam dua kelompok borjuis dan kelompok proletar, maka oleh Lenin itu dalam konteks dunia internasional dia akan membagi dua kelompok negara ini. Pertama adalah negara-negara maju dan negara-negara yang terbelakang. Nah, sistem internasional itu dalam pandangan perspektif Marxisme dalam ini Lenin itu dipandang mencerminkan sistem yang eksploitatif. Jadi apa?
sistem yang cenderung merugikan negara-negara terbelakang dan menguntungkan negara-negara maju. Gitu. Karena itu kalau menurut perspektif Marxisme itu tidak mungkin ada kerjasama internasional. Bagaimana mungkin bisa ada kerjasama internasional kalau hubungan antar pihak diwarnai oleh suasana yang merugikan yang satu dan menguntungkan yang lain. Kalaupun ada harmoni dalam kehidupan internasional, itu kata para penganut Marxisme itu tidak lain adalah apa? Harmoni dalam hubungan internasional atau harmoni dalam kehidupan antar-bangsa itu tidak lain adalah langgengnya aktivitas penghisapan yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara pinggiran atau negara-negara sedang berkembang. Nah kemudian maka pemikiran Marxisme ini kemudian dianut ya oleh para pemikir-pemikir selanjutnya. Misalnya dianut oleh Andre Gunther Frank itu di Amerika Latin, dianut oleh Raul Prebisch, dianut oleh Teotonio dos Santos, dianut oleh Herman Henrik Cardoso, dianut oleh Paulo Baran, dan dianut oleh para pemikir-pemikir pemikir kiri yang lain. Kalau di Indonesia ya Anda bisa lihat sendiri pemikiran ini dianut misalnya oleh tokoh seperti Sritwa Arif, oleh Adi Sasono, dianut oleh Refrison Basweer, dianut oleh Kwi Kiang Gi dan lain-lain. Nah itu perspektif Marxisme intinya apa? Kalau dalam perspektif Marxisme berarti dia meragukan adanya kerjasama internasional itu. Intinya gitu. Nah, berikutnya akan kita namakan sebagai perspektif konstruktivisme. Dari kata konstruk dari kata konstruk. Nah, pemikiran konstruktivisme ini kemudian berbeda dengan tiga pemikiran sebelumnya. Kalau pemikiran sebelumnya itu memandang manusia sebagai makhluk individu yang otomatis egois, dan karena egois maka sulit jadi bekerjasama, dan untuk bisa bekerjasama perlu ada lembaga yang menjembatani, itulah organisasi internasional itu. Nah, pemikiran konstruktivisme ini berangkat dari pandangan bahwa manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu bukan hanya makhluk individu, manusia itu juga makhluk sosial. Manusia itu perlu membutuhkan manusia yang lain. Maka dengan cara demikian itu tidak akan terjadi konflik gitu. Terjadi konflik. Jadi dengan perspektif konstruktivisme, maka dia memandang sistem internasional secara positif. Betul, situasi yang saat ini situasi yang masih dipenuhi konfliktual, tapi situasi yang konfliktual itu kata penganut konstruktivisme itu bisa dirubah menjadi suasana yang kemudian tidak lagi konflik, tapi suasana yang bersifat harmoni. Betul, negara-negara sedang berkembang atau negara-negara yang terbelakang itu saat ini dirugikan oleh sistem internasional yang dirasa tidak adil. Tapi hal itu bisa dirubah dengan perjuangan diplomasi di forum-forum internasional. Maka keterpinggiran yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang itu ke depan itu bisa diperbaiki. Jadi mereka cenderung bersikap memandang optimis terhadap sistem internasional. Nah ini demikian, ini ada 4 perspektif yang sekali lagi 4 perspektif mengenai dunia internasional, 4 perspektif dalam memandang sistem internasional yang pernah berkembang. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, di antara 4 perspektif ini tampaknya yang kemudian sekarang mendominasi dunia itu adalah perspektif liberalisme dan perspektif konstruktivisme. Karena terjadi perspektif realisme bukannya menghilang, masih ada faktanya antara negara satu dengan negara yang lain kita saksikan sekarang masih ada namanya kompetisi untuk membangun kekuatan militer, misalnya antara Amerika dan Rusia kan masih ada. Tapi kan tidak lagi segencar seintensif ketika pada era perang dingin. Sekarang
era globalisasi tidak hanya ditandai oleh kompetisi di dunia militer, tapi juga bergeser ke bidang-bidang yang lain, misalnya kompetisi di bidang ekonomi. Dan di era globalisasi sekarang ini hubungan antar bangsa itu sekali lagi tidak hanya didominasi oleh aktor negara, tapi juga aktor-aktor yang non negara. Siapa aktor non negara? Aktor non negara itu bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa perusahaan transnasional. Karena itu di era globalisasi sekarang ini terjadi kecenderungan apa yang kita namakan sebagai transnasionalisme. Apa itu transnasionalisme? Dari kata trans, ya. Trans itu lintas, nasional itu nasionalisme itu kebangsaan, ya. Nanti lintas kebangsaan maksudnya apa? Situasi di mana meningkatnya hubungan antar pemerintah itu diikuti dengan peningkatan hubungan antar individu, antar kelompok, antar masyarakat dari negara-negara yang berbeda. Itu namanya transnasionalisme. Dan dalam konteks konteks seperti itu, maka kita lihat perspektif liberalisme dan perspektif konstruktivisme ini yang saat ini mendominasi. Anda lihat sekarang banyak sekali forum-forum internasional terbentuk di berbagai kawasan, bukan hanya di ASEAN tapi juga di kawasan-kawasan yang lain. Itu menunjukkan bahwa ada semacam kepercayaan di kalangan masyarakat internasional bahwa berbagai persoalan yang ada di dunia itu bisa dipecahkan dengan melakukan bersama bangsa-bangsa yang lain. Intinya gini, kalau perspektif konstruktivisme itu apa yang akan terjadi dalam hubungan antar bangsa itu sangat bergantung kepada apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa hubungan antar bangsa itu selalu diwarnai hubungan yang konfliktual, maka dengan sendirinya yang tercipta di dunia nanti akan muncul hubungan konfliktual. Tapi manakala kita berpikir bahwa hubungan antar bangsa di dunia itu sifatnya harmonis, maka dengan sendirinya realitas yang akan tercipta adalah realitas hubungan antar negara yang bersifat harmonis. Inilah perspektif konstruktivisme. Contohnya apa? Saya ambil contoh lagi ya. Manakala Australia misalnya membeli persenjataan, saat Anda tahu sekarang pemerintah Australia telah merencanakan membeli sejumlah armada pesawat tempur F-35 gitu. Merespon langkah Australia, maka kemudian Indonesia kemudian meresponnya dengan cara merencanakan membeli pesawat tempur Sukhoi 35 dari Rusia gitu. Artinya apa? Peningkatan kekuatan militer dari suatu negara kemudian akan direspon oleh negara lain dengan cara melakukan peningkatan kapabilitas militer serupa gitu. Itu artinya apa? Indonesia memandang apa yang dilakukan oleh Australia itu mengancam Indonesia gitu. Begitu pula sebaliknya. Tapi apakah misalnya peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat akan dipandang sebagai ancaman oleh Inggris? Enggak, karena Inggris dan Amerika itu adalah sekutu. Jadi semuanya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara memandang yang lain, dipengaruhi cara pandang yang bersifat sekali lagi konstruktivisme. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.